Hai guys, balik lagi dengan saya Rini di sini di General Tarot 3D. Apa kabar kalian semua? Kalian semua dimanapun kalian berada, ya. Kali ini kita akan fun reading lagi, pembacaan dengan tema penyesalan si dia setelah mengkhianatimu. Nah, kira-kira ya, penyesalan si dia setelah mengkhianatimu apa? Dia yang kalian fokuskan? Kita akan cari tahu melalui kartu tarot ini. Namun sebelumnya perlu saya sampaikan bahwa ini adalah general reading yang dimana energi kolektif, energi bisa vice versa, bisa kebolak-balik, bisa lambat juga cepat ya. Dan ini energi general. Jadi saya menarik energi kalian semua yang menonton video ini. Bila mana nggak resonate, tinggalkan saja. Oke, kita langsung ke shufflean kartu tarotnya. Fokuskan pandangan kalian pada shufflean kartu tarot yang ada di depan kamera ini ya, agar saya bisa menarik energi kalian lebih banyak lagi ke dalam readingan ini. Dan jangan lupa berdoa. Oke. Penyesalan si dia ya setelah mengkhianatimu. Energi update dari seseorang yang kalian fokuskan. Silakan fokuskan pada siapapun ya yang kalian ingin tarik energinya di sini sesuai tema yang pastinya kalian sudah baca. Penyesalan si dia setelah mengkhianatimu. Penyesalan si dia setelah mengkhianatimu. Oke. Oh, nggak mau ditarik acak sepertinya ya. Oke, sisanya saya tarik acak ya, biar lebih cepat. Oke, di sini sudah ada 8 kartu seperti biasa ya. Dari 8 kartu ini hampir rata-rata kebuka sendiri, hanya sedikit saja yang saya tarik acak. Dan dari 8 kartu ini, kalian sudah paham ya, yang biasa ngikutin channel kakak. Saya akan sampaikan energi terbesarnya, begitu juga baik buruk energi yang ada dari kartu-kartu yang kebuka. Penyesalan si dia ya setelah mengkhianatimu. Ini energi update di hari ini ya, dari seseorang yang mengkhianatimu. Siapapun dia, mau teman, mau siapapun ya. Oke. Penyesalan si dia ya setelah mengkhianatimu di sini kalau yang saya tangkep ya energi terbesarnya seseorang yang memang benar-benar di sini tuh ada energi yang dia tuh benar-benar nyesel ya sampai nggak bisa tidur ya. Nah penyesalan terdalamnya dia di sini yang sudah menduakan kamu ya, menduakan kamu yang sudah menyakitimu ya. Dia di sini memang mengakui kalau ketika itu ya. Ketika masih bersamamu, menjadi temanmu atau kekasihmu atau gundaanmu, dia menjadi sosok yang memang ketika itu masih labil, masih dikuasai oleh ego, masih dikuasai oleh ambisi, yang pada akhirnya dia tega ya mengkhianatimu dengan cara yang saya nangkapnya ini di luar dugaan kalian ya. Dia membohongimu dengan cara yang pastinya kamu nggak nyangka. Kalau si dia selama ini, selama terkoneksi denganmu, kamu itu nggak pernah tahu, ya. Kalau di belakang kalian itu dia menyembunyikan seseorang. Nah, kebanyakan energi terbesar yang masuk di sini antara kamu dengan si dia yang kamu tarik energinya di sini, kalian pernah menjalin hubungan yang sangat baik ya. Yang pastinya di sini lebih rata-rata energi tentang asmara.
Ya, saya sampaikan yang terbesarnya aja ya. Tapi kalau kamu mengatakan ini teman atau siapapun nggak apa-apa ya. Siapapun yang kalian tarik energinya di sini. Yang pastinya saat ini dia mengatakan bahwa aku menyesal. Kenapa aku tega ya berbuat itu terhadap dirimu. Aku yang ketika itu masih menjadi sosok yang labil, yang kurang bisa menghargai kehadiranmu. Saya selalu mengedepankan kesenangan-kesenangan bersama pilihanku. Padahal kesuksesanku, kestabilan hidupku ketika itu bersamamu. Tapi tahukah kamu, ya ini kalau tak pakai kata-kata lah ya, dari kartu yang kebuka ini, di tema ini, penyesalan si dia setelah mengkhianatimu, ini energi update dia. Kayak saya disuruh menyampaikan lagi kepada kalian, seseorang yang sepertinya sudah disadarkan oleh Sang Semesta ya, yang dimana kamu mau nggak mau, kamu harus sadar diri, kamu harus mulai memperbaiki diri, kamu harus berpikir kembali bahwa seseorang yang selama ini kamu khianati, itu dia yang pernah memberikan sebuah kestabilan dalam hidupmu. Ya, jadi kayak Sang Semesta itu di sini ada energi pesan sih ya, kayak saya disuruh menyampaikan sama kalian bahwa dia ini sudah disadarkan oleh Sang Semesta, yang dimana apa yang pernah dilakukan oleh kalian, maksudnya sama kalian, saat ini tuh berimbas pada dirinya ya. Dia yang saat ini dalam situasi terpuruk rata-rata ya. Jadi saya nangkapnya di sini dia mulai kesel dengan keadaan dia ya. Ini kartunya keluar ya. Saya nangkap di sini kok kayaknya kalian ini benar-benar kesel sama orang ini ya. Jadi kayak energi dia ini kayak saya disuruh menyampaikan sama kalian ya, yang pastinya ini izin dari Sang Semesta. Apa yang dialami oleh dia ini karma buruk ya, karma yang dia pernah lakukan terhadap dirimu, mengkhianatimu, berbagi ya. Dan di sini kamu pernah memberikan banyak hal positif di hidup dia selama terkoneksi dengan kalian. Banyak hal positif itu versinya banyak ya. Kamu bisa memberikan bantuan materi, kebahagiaan, support energi positif ya, tenaga, pikiran, bahkan tempat tinggal. Dan saya nangkap di sini hampir rata-rata dia dalam situasi yang benar-benar lengkap ya. Di sini Ten of Swords itu energi yang kurang baik, apalagi ini nyambung ya semuanya ya. Tuh Nine of Swords ya, Two of Swords, Ten of Swords itu menandakan, bahkan di sini ada Four of Swords. Ini energi lengkap dari seseorang yang kamu tarik energinya di sini. Kayak kamu tuh disuruh mengetahui yang sebenarnya. Energi dia, penyesalan dia setelah mengkhianatimu hingga hari ini ya. Dalam situasi yang kebingungan, kegelisahan, kepikiran. Ya, dia mengatakan sebenarnya aku sudah dalam situasi kejepit ya, kebingungan, yang sebenarnya sudah tidak ada pilihan selain aku harus berarah ke kamu. Jadi Sang Semesta itu menyadarkan dia, yang dimana pikiran dia saat ini tuh dipenuhi tentang kamu. Semua tentang kamu, tentang kebaikanmu, tentang ketulusanmu, bla 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 ya, yang pasti yang positif. Dan ini membuat dia nggak bisa tidur. Akhirnya apa? Dia sibuk mencarimu melalui sosial mediamu. Dia kepengen tahu tentang updatean statusmu setiap harimu. Ya, ternyata mereka nggak mendapatkan itu. Ya, sebagian mereka. Akhirnya apa? Dia stres. Ya, saya nangkap energinya stres. Dia nyesal. Dia mengatakan bahwa aku sangat menyesal. Apa yang aku lakukan terhadap dirimu karena ketika itu keegoisanku. Ya, aku lebih mengedepankan egoku. Kesel dia. Dan dia mulai terus mikirin kamu di sini. Ya, jadi nyesel, benar-benar nyesel. Dia kenapa aku mengkhianatimu. Padahal kamu sudah baik padaku. Kamu sudah memberikan banyak bantuan untukku. Ya, jadi dia mengakui kalau dia sudah banyak mendapatkan bantuan dari kalian ya. Ini kalau yang saya tangkap ya, kalian yang menemukan video ini tuh kalian yang hampir rata-rata, tapi sesuaikan saja. Kalian yang belum bertemu secara nyata ya, jadi kayak belum ketemuan real, baru melalui sosial media. Tapi kamu sudah meminjamkan atau memberikan kestabilan buat hidupnya itu dengan cara memberikan bantuan pada dia, yaitu bisa materi, ya, tempat tinggal ya, buat usaha. Dan dia mengakui itu. Ya. Nah, sekarang apa yang kamu berikan sama dia? Semuanya ludes, ya. Makanya dia ada di zona ini. Sekarang bawaannya kesel, nyesal ya.
Nah, saya nangkapnya di sini, ketika sang semesta menyadarkan dia untuk sebuah perubahan ya, mulai diingatkan ke kamu. Ini kalau yang saya tangkap ya, ini pikirannya kan sudah mau arah ke kamu ya. Nah, kita ambil kartunya lagi. Kita lihat rencana dia selanjutnya ya. Tuh kan, ini nyambung ya. Kalau kamu tanya rencana dia setelah dia menyesal ini apa kak, gitu ya, kamu kayak penasaran ya. Dari kemarin tuh aku dapetin pesan kak, tapi kok saya belum mendapatkan pesan tersebut. Tapi aku selalu mendapatkan pesan positif dari orang yang mengkhianatiku. Apakah memang pesan positif itu akan aku dapatkan dalam waktu dekat, dan niatnya apa ya setelah dia ada dalam situasi penyesalan nih, pergi untuk kembali. Jadi rata-rata ya, saya ngikutin dari kartu yang kebuka ya, tapi sesuaikan saja, ini nggak resonate untuk kalian semua. Ketika kamu ngerasa setiap pencerahan general kamu temukan dengan tema-tema yang kamu butuhkan, kalau kamu ngerasa apa yang disampaikan oleh tarot reader itu tidak sesuai dengan kebutuhanmu, berarti energimu tidak ada di situ ya. Jadi tinggalin aja, paham ya, agar energi kamu tuh tetap stabil ya. Jadi saya nangkep di sini, dia mengatakan bahwa aku pergi untuk kembali, makanya saat ini dia gelisah. Ini kartunya lengkap ya dari tema ini ya. Ini readingan, saya mendapat dorongan kuat yang dimana saya disuruh menyampaikan energi dari seseorang yang saat ini benar-benar dalam penyesalan, yang dimana nggak kunjung ini ya, ada ujungnya gitu ya. Kayak kamu tuh udah diberikan kabar tentang penyesalan dia, tapi kenapa kalau sudah nyesel kok nggak datang minta maaf, bla 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 gitu ya. Nah, di hari ini sepertinya saya disuruh menyampaikan lagi ya, yang dimana saya diizinkan oleh sang semesta untuk menyampaikan kepada kalian penyesalan seseorang ya, si dia setelah mengkhianatimu ya. Dia mengatakan bahwa aku pergi untuk kembali. Ini loh ya, ini kan dia perginya menyakitimu ya, karena dia mengkhianatimu. Tapi apapun yang diperjuangkan saat ini, semua tuh sia-sia. Dia dalam situasi yang penyesalan yang sangat dalam. Nah, saya disuruh menyampaikan sama kalian, berharap dia ini mendapatkan ruang ya untuk dia kembali pulang. Itu ya, saya disuruh menyampaikan sama kalian, berharap aku mendapatkan ruang lagi ya di hatimu, di pikiranmu, karena aku nggak sanggup ya dengan keterpurukanku, dengan karma burukku. Ini loh, kartunya kan lengkap ya. Ini menandakan ketika kamu mendapatkan pesan-pesan melalui general ya, tema-tema yang kamu butuhkan ya. Kalau kalian yang biasa mengikuti pencerahan tarot reader ya itu berarti salah satu tanda yang kamu tuh dikasih tahu gitu ya, bahwa seseorang yang kamu fokuskan, kayak contoh di tema ini, dia tuh memang rata-rata ada di situasi ini. Lah kalau kamu tanya kira-kira berapa persen kak, ini general reading ya, bisa sampai 10 ke 100 tuh bisa 90, karena yang 100 selalu milik sang semesta gitu ya. Kalau memang energimu benar-benar sama si dia nih terkoneksi ya, makanya sesuaikan saja. Ini kan general reading, jadi ya belum tentu ini resonate untuk kalian. Nah di sini, ketika sudah ada di situasi terpuruk ini, kegelisahan yang membuat dia ini sudah nggak nyaman, di sini kena crossword ya, dia berharap kembalinya dia, ya kedatangannya dia berharap kamu tidak memberikan kecurigaan negatif buatnya. Ya, jadi dia mengatakan jangan sampai ketika aku kembali pulang atau ketika aku menghubungimu, kamu berpikiran buruk lagi tentang diriku. Ya, dia mengatakan itu. Ini termasuk salah satu tanda ya, maksudnya salah satu tanda buat kalian yang dimana bahwa kamu tuh harus selalu berpositif thinking gitu ya. Apapun ketika dia menyakitimu ya, maafkan segala kesalahannya. Ya. Dan hari ini kan sepertinya kalian diberitahu bahwa penyesalan dia setelah mengkhianatimu. Dia mengatakan bahwa aku masih ingin kembali kepadamu, dan ketika aku kembali kepadamu, janganlah engkau mencurigai aku. Ya, jadi dia mengatakan janganlah engkau mencurigai aku. Dan di sini energinya seperti kayak ingin menyampaikan sesuatu sama kalian. Nah, sesuatu ini versinya banyak. Yang pastinya di sini saya nangkepnya tuh
Dia kepengen memberitahu bahwa aku memang sudah dalam penyesalan. Aku sudah selesai menyelesaikan karma burukku. Dan apa yang aku alami setelah tidak bersamamu memang banyak kegagalan dalam hidupku. Dan aku akan segera menghubungimu. Ini loh kartunya ya. Saya akan ngikutin energi kartu yang kebuka ya. Ketika kamu mengikuti pencerahan-pencerahan general dan tarot reader mengatakan dari apa yang kartu kebuka, itu menandakan bahwa kamu itu beruntung gitu ya. Kamu diizinkan untuk mendapatkan pesan. Yang pasti pesan dari seseorang. Karena kebanyakan kalian subscriber kakak itu pasti tentang asmara, tentang seseorang gitu ya. Paham ya? Jadi penyesalan si dia setelah mengkhianati kalian ini kebanyakan dalam situasi yang sebagian mereka sudah menyelesaikan karma buruknya, dan di sini dia mengatakan aku pergi untuk kembali. Aku sudah tidak mau tersiksa dalam kebingungan, tersiksa dalam kegelisahan, tersiksa dalam kepikiran, tersiksa dalam penyesalan gitu ya, karena lengkap kartunya ya. Dia bawaannya emosi saat ini. Jadi ketika dia melakukan aktivitas, karena dia sudah ngerasa bersalah ya sama kalian, dia sudah menyesal karena belum bisa komunikasi sama kalian, itu bawaannya kesel. Ketika ditanya temen ya sewot gitu ya, ngerjain pekerjaan yang biasanya dia jejet ya, dalam sekilas dia bisa selesai mungkin satu jam atau 1 menit ya, atau apapun itu yang pastinya biasanya cepat, ini lambat sekali. Pikirannya apa? Karena pikirannya sudah ke kamu, udah kepengen segera komunikasi dengan kalian. Jadi kalian siap-siap. Ini kan termasuk salah satu tanda positif ya, seseorang sudah mengakui kesalahannya. Kenapa sih kak, kok setiap kali aku dapetin tema-tema penyesalan si dia, tapi kok katanya mau datang, katanya mau meminta maaf, tapi belum kunjung datang. Ini menandakan bahwa kamu disuruh mempersiapkan diri ya, untuk kamu benar-benar yang harus memaafkan kesalahannya, bahwa kamu akan menerima kedatangannya dengan tulus dan ikhlas, tidak dendam, bla bla bla. Yang pastinya harus ini ya, positif. Sampaikan semua pada sang semesta ya, jangan sama kartu tarot gitu ya. Paham ya? Oke, di sini ada 4 kartu lagi. Wow, ya, tuh. Seseorang yang ingin sebuah kestabilan, dia yang sudah saat ini merasa hidupnya sudah ngerasa udah nggak bisa bebas karena pikirannya udah arahnya ke kamu ya, ingin sebuah kesuksesan bersama. Apa yang kemarin dia lakukan, dia masih menjadi sosok yang berpetualang, dia sosok yang masih pencarian jati diri. Dia ngerasa bahwa hari ini ketika kalian menemukan video ini, penyesalan si dia setelah mengkhianatimu, seseorang yang berjanji ya untuk akan membahagiakan kamu, akan stabil lagi denganmu, dan dia berjanji untuk tidak mengkhianatimu. Itu sih yang dia saya sudah menyampaikan ya, karena kan ini kartunya banyak yang keluar. Nah, kalian yang menemukan video ini, sebagian kalian pasti akan dihubungi, akan terjadi komunikasi di sini. Tapi ya tergantung energimu ya. Selalu saya sampaikan, kalau ketika kalian menemukan pesan-pesan positif, kamu menolaknya dengan mengatakan bahwa ini bullshit, ini apa ya, saya jangan salahin penyampaian lo ya. Banyak tanda yang dikirimkan dari dia ini, entah itu melalui pencerahan tarot general atau melalui apapun pesan ya, melalui TikTok, apa Instagram. Sekarang kan bisa kamu dapatkan ya tanda-tanda dari orang yang kamu fokuskan melalui mimpi, tanda lihat nomor atau apapun itu. Yang pastinya dia mengirimkan banyak tanda. Jadi kalau kamu ngerasa apa yang saya sampaikan ini, penyesalan dia setelah mengkhianatimu, kamu ngerasa ini nggak resonate atau ini terlalu bullshit, langsung tinggalin. Ya, hati-hati, langsung tinggalin aja. Kamu cari yang sifatnya menurut kamu tuh energimu ketarik di sini loh. Ya, paham ya? Oke, saya ambil kartunya sedikit lagi ya. Ini kartu terakhir sepertinya. Saya ambil 4 kartu lagi ya. Oke, sebelum saya menyampaikan 4 kartu terakhir ini, ya, dari energi 4 kartu terakhir ini, ya, 1, 2, 3, 4, saya akan buka the bottom of the deck-nya. Taran, tuh kan, kamu tuh aja masih cinta kok sama orang ini ya. Kamu juga berharap ya, si dia ini datang untuk memberikan kata maaf, untuk memberikan kata penyesalan, dan memang dia akan lakukan ini terhadap dirimu ya. Tuh, kamu pun juga mulai seperti kayak ngerasa bahwa orang ini yang kamu fokuskan, yang kamu ngerasa udah nggak bisa cari yang lain, kamu masih terfokus dengan orang ini walaupun dia sudah mengkhianati
Paham ya? Dan ini kalau kartunya dia memang sudah tidak ada pilihan lagi selain dia harus kembali sama kamu. Karena apa? Di sini ada cinta, tuh kan? Ya, positif ya. Jadi ya nangkepnya harus positif. Kalau kamu apa yang saya sampaikan banyak positif, kamu nangkepnya negatif, ya itu kan urusan kalian ya. Jangan salahin kartu tarotnya ya. Saya akan ambil satu deck ini yang keluar ya. Paham ya? Oke, nah di sini akan ada penyatuan ya, kestabilan. Dia yang akan datang segera memberikan penawaran. Jadi kalian siap-siap ya. Ini termasuk salah satu tanda positif yang kamu harus usahakan untuk persiapkan diri ya. Jangan jauhkan alat koneksimu dari dirimu, bukan dari tanganmu. Selalu kakak sampaikan, dendammu dihilangin sama orang ini ya, yang pernah mengkhianatimu. Karena saya nangkap di sini sebagian kalian ada dendam ya. Usahakan coba dihilangkan ya. Karena manusia nggak ada yang sempurna. Kamu kesel karena dia selalu on off dan pada akhirnya dia ternyata mengkhianatimu. Hilangkan supaya ada energi dia ini supaya gerak ke kamu tuh lebih cepat lagi ya. Di sini dia memandang kamu adalah seseorang wanita yang memang pantas untuk diperjuangkan. Itu yang saya disuruh menyampaikan. Oke, kurasa cukup ya. Dari kartu tarotnya nih kakak kasih The Romance Angel. Siapa tahu ada pesan tambahan ya. Saya akan ambil beberapa. Oke, saya akan ambil beberapa ya. Oke, saya dikasihnya banyak, saya ikutin energi yang ada ya. Wah, oke, banyak sekali. Saya akan sampaikan satu-satu pesan yang kalian dapatkan. Antara kamu sama dia memang rata-rata kebanyakan kalian ini terpisah sih di tema ini ya, dan ada energi pertemuan. Kebanyakan kalian setelah terpisah akan terjadi pertemuan. Diaminkan aja ya. Keterbukaan itu penting. Banyak tanda yang dikirimkan dari energi orang ini, termasuk video kali ini. Saatnya untuk merubah menjadi semuanya baru ya. Antara kamu sama dia ketertarikannya masih banyak, khususnya dia. Kebanyakan kalian yang menemukan video ini tuh soulmate ya. Nah, usahakan ketika dia kembalinya dia kepada kalian untuk saling keterbukaan itu penting, dan usahakan untuk saling mengenal satu kekurangan satu sama lain itu juga penting ya. Sampaikan semua apa yang saya sampaikan ini pada sang semesta. Jangan sama kartu tarot ya, lebih dewasa dalam bersikap. Dan di sini ketertarikan dari segi gairah apa juga masih besar antara kamu dengan si dia ini. Nggak cuma dia, kamu juga ya. Dan very soon energinya dia akan datang sebentar lagi. Nah, kamu mau menunggu apa lagi kalau memang kamu masih mencintai orang ini ya? What waiting for ya. Dan dia akan datang membawa energi baru ya. Kalau memang kamu orang ini sudah tidak worth it lagi di kehidupan kamu, ini juga termasuk energi orang baru akan didatangkan di kehidupan kalian. Akan terjadi kestabilan ya. Oke, kurasa cukup dari kartu tarot sama The Romance Angel-nya. Ini kakak kasih zodiak dari mereka yang kalian fokuskan. Oke. Di sini ada Scorpio, Taurus, Cancer, Pisces, Aries, Leo, Sagittarius, Virgo kuat. Gemini, Aquarius lumayan. Capricorn, Libra sedikit ya, hanya energi nggak masalah. Nih kakak kasih inisial nama. Inisial nama bisa vice versa, bisa jadi tidak ada, tidak masalah ya. Ini sepertinya saya disuruh shuffle, saya ikutin energi yang ada. Oke, N, P, W, S, T, F, M, N, I, J, J, U, C, F, K, G, satu lagi ya, V ya. Kurasa cukup ya readingannya. Semoga ini resonate dan bermanfaat. Bila mana kalian menyukai, jangan lupa di like dan subscribe serta di share. Siapa tahu sahabat kalian membutuhkan pencerahan ini. Thank you for watching and take care of you. Bye bye.